Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian semua? Ibu harapkan dan ibu doakan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya robbal alamin. Pada kesempatan sore hari ini, Selasa 20 April 2021 atau bertepatan dengan hari ke-8 kita melaksanakan saum Ramadan, ibu berkesempatan untuk memberikan ceramah singkat mengenai satu tema yang akan ibu bahas, yaitu tentang puasa berkualitas. Yuk langsung saja kita bahas. Puasa Ramadan itu adalah ibadah istimewa yang akan dinilai secara langsung oleh Allah. Pahala puasa itu pelipat gandaannya tidak terbatas. Bagaimana dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya setiap amal anak Adam dilipat gandakan satu kebaikan dibalas 10 kebaikan yang serupa sampai 700 kali. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Hadis riwayat Muslim, An-Nasai, Ad-Darimi dan Al-Baihaqi. Dengan demikian, nilai puasa di sisi Allah akan sangat bergantung pada kualitasnya. Semakin puasa kita berkualitas, semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, puasa yang kualitasnya sekedar menahan lapar dan haus, maka ia tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tunaikan puasa kita dengan sebaik-baiknya agar puasa kita benar-benar berkualitas. Nah, bagaimana sih caranya agar puasa kita menjadi berkualitas? Ada 6 hal yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama adalah ikhlas. Yang pertama agar puasa kita berkualitas adalah kita harus melaksanakannya dengan ikhlas. Sesungguhnya semua amalan yang kita lakukan itu harus dilakukan secara ikhlas, sesuai dengan hadis Rasul, yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amalan perbuatan yang kita lakukan itu tergantung dari niat. Keutamaan puasa Ramadan itu berupa ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu, dan juga hanya diberikan kepada orang-orang yang puasanya dilandasi dengan rasa keikhlasan. Yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Agar puasa kita berkualitas, maka puasa kita harus sah. Artinya, kita harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum secara sengaja, lalu muntah secara sengaja, dan berniat untuk berbuka secara sengaja, dan banyak hal lain lagi ya. Yang ketiga yaitu meninggalkan hal-hal yang membuat puasa kita menjadi sia-sia. Ikhlas serta meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa saja tidak cukup untuk membuat puasa kita menjadi berkualitas. Hal lain yang perlu dilakukan adalah meninggalkan hal-hal yang membuat sia-sia. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Robi so'imin laisalahu min siyamihi ilal ju'u. Yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya, kecuali hanya rasa lapar. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah 1. Menjaga emosi, 2. Tidak berkata bohong atau berdusta, 3. Berkata kotor atau rofas. Biasanya berkata rofas itu kata-kata yang berbau pornografi. 4. Mencela dan mengajak bertengkar. 5. Gibah atau membicarakan kejelekan orang lain. 6. Membuat kesaksian palsu. 7. Fitnah. 8. Berbuat maksiat. Lalu hal keempat agar puasa kita menjadi berkualitas yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sering kita jumpai ada orang yang berpuasa lalu mengisi siang harinya hanya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat. Contohnya, nonton televisi seharian, main game seharian. Kenapa main game seharian?
karena supaya tidak merasakan rasa lapar dan haus. Jadi rasa lapar dan hausnya itu hilang atau lupa karena kita sibuk main game. Atau kita tidur seharian penuh, tidak sholat, tidak mengaji, tidak berbuat baik. Nah, itu adalah contoh hal-hal yang tidak bermanfaat. Lalu yang kelima, mempuasakan seluruh organ-organ tubuh, pikiran, dan hati kita. Yaitu yang pertama, mempuasakan mata dengan menahan pandangan dari hal-hal yang tidak boleh kita lihat, gitu ya. Lalu yang kedua, menjaga lidah dengan memeliharanya, tidak berbicara kasar, tidak berbicara kotor, tidak berdusta, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mempuasakan telinga dari mendengarkan segala sesuatu yang haram dan tidak bermanfaat. Yang keempat, mempuasakan tangan agar tidak zolim kepada orang lain atau mengambil hak-hak yang bukan menjadi hak kita. Lalu yang kelima, mempuasakan kaki dari berjalan ke arah yang tidak diridhoi oleh Allah. Keenam, mempuasakan hati dari penyakit-penyakit hati seperti apa? Iri, dengki, marah, dan terlalu mencintai hal-hal yang bersifat duniawi. Yang ketujuh, menjaga pikiran kita dari membayangkan hal-hal yang disenangi oleh syahwat kita dan juga perbuatan tipu daya. Nah, yang keenam atau yang terakhir yang dapat membuat puasa kita menjadi berkualitas yaitu memperbanyak amal soleh selama Ramadan. Di saat kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat atau hal-hal yang haram dan tidak ada gunanya untuk diri kita, maka pada saat yang sama kita perbanyak amal soleh. Seperti apa? Sholat, mengaji, berinfak, berzikir, lalu banyak melaksanakan sholat-sholat sunnah. Nah, itulah 6 hal yang harus kita lakukan agar puasa kita menjadi berkualitas. Demikianlah ceramah singkat yang dapat Ibu sampaikan pada sore hari ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya mencapai derajat takwa dan kelak kita dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.